Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Oke, teman-temanku sekalian, langsung saja kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penelitian kuantitatif deskriptif. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami dari kelompok 1 karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makanya kita saling mengenal. Maka kami juga akan saling menyayang. Oke, yang pertama yaitu Afif Habibul Murtado. Yang kedua yaitu Lailatul Roshidah. Berikutnya saya sendiri Muhammad Taufikul Hidayat. Yang keempat Zulfa Amalia Nursanti. Berikutnya Siroj Rozaki. Berikutnya Naisha Vitalaya. Berikutnya Ihsan Rahmat Wibowo. Berikutnya Meliana Hamidah. Berikutnya Bagas Nugroho. Nawal Audah. Dan yang terakhir Fajar Triatmojo. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini kita akan membahas ada 5 pembahasan. Yang pertama pengertian, kedua ciri-ciri dan tujuan, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat contoh dan judul jurnal, yang kelima kelebihan dan kekurangan. Langsung saja kita masuk ke pengertian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Silahkan di-share PPT-nya untuk Mas Bima. Oke, ke slide berikutnya, Mas. Baik, masuk ke pengertian. Apa sih pengertian dari penelitian deskriptif kuantitatif? Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan penelitian yang mencoba memberikan gambaran keadaan massa secara mendalam. Ataupun penelitian deskriptif kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail dari Lehnan 1979. Kemudian pengertian lain yaitu usaha sadar dan sistematis untuk memberikan jawaban terhadap suatu masalah atau mendapatkan informasi lebih mendalam dan luas terhadap suatu fenomena dengan menggunakan tahap-tahap penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu ciri-ciri penelitian. Oke, untuk Mbak Naisha Vitalaya, silahkan untuk mempresentasikan slide-nya. Nah, di sini ciri-ciri penelitian deskriptif. Yang pertama, memusatkan pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah atau kejadian yang aktual dan berarti. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan situasi atau kejadian secara tepat dan akurat, bukan mencari hubungan atau sebab akibat. Menurut Subrata, penelitian deskriptif mempunyai beberapa ciri, yaitu yang pertama, tidak menerangkan saling hubungan, mentes hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi. Yang kedua, mencari informasi faktual yang mendetail. Yang ketiga, untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktik-praktik
yang sedang berlangsung, dan terakhir untuk membuat kooperasi dan evaluasi. Dah, sekian. Baik, terima kasih untuk Mbak Naisha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulfa Amalia Nursanti. Kepada Mbak Zulfa dipersilahkan. Baik, di sini membahas tujuan penelitian kuantitatif deskriptif. Tujuan penelitian deskriptif secara umum adalah menggambarkan karakteristik atau perilaku suatu populasi dengan cara yang sistematis dan akurat. Biasanya, penelitian deskriptif tidak didesain untuk menguji hipotesis, tetapi penelitian deskriptif ini lebih ditujukan pada upaya bagaimana menyediakan informasi seputar karakter fisik, sosial, perilaku, ekonomi, atau psikologi dari sekelompok orang. Kemudian di sini kami mengutip satu pendapat dari Sujana yang mengatakan bahwasanya metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kuantitatif ini digunakan apabila penelitian tersebut ditujukan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang dalam bentuk angka-angka yang bermakna. Setelah itu, tujuan dari metode penelitian deskriptif kuantitatif secara keseluruhan yaitu ditujukan untuk menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan angka yang menggambarkan karakteristik dari subjek yang sedang kita teliti. Kemudian yang dapat kita lakukan dalam penelitian kuantitatif di sini yaitu menilai sifat dari suatu kondisi fenomena yang kita lihat dan mendeskripsikan karakteristik dari subjek yang kita teliti tersebut sebagaimana adanya. Sekian penjelasan dari tujuan penelitian kuantitatif deskriptif. Baik, terima kasih kepada Mbak Zulfa atas penjelasannya. Presenter selanjutnya yaitu kepada Mas Hafif dan Mas Fajar. Kepada mereka berdua kami persilakan. Pada Mas Apip dan Mas Fajar, silahkan. Oke, mungkin Saudara Fajar terlebih dahulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penelitian kuantitatif deskriptif. Langkah yang pertama yaitu tentukan masalah atau bidang yang diamati dan rumuskan sub masalah secara jelas dan terperinci. Dan yang kedua, rumuskan secara jelas tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang ketiga, lakukan penelaahan kepustakaan yang tepat dan benar. Dan keempat, rumuskan metodologi penelitian seperti prosedur pengumpulan data, kemudian pilih atau susun alat instrumen yang tepat. Dan yang ketiga, populasi dan sampel, kemudian pembakuan instrumen dan latihan pengumpulan data. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Afif Habibul Murtado. Oke. Saya akan melanjutkan tentang pembahasan langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya adalah langkah tujuan ke lapangan dalam rangka pengumpulan data. Lalu, data tersebut kita olah dalam analisis data. Nah, ketika kita mengolah analisis data, kita memerlukan atau kita harus memperhatikan data apa yang harus kita olah atau data apa yang harus kita teliti. Misalkan, di dalam data tersebut terdapat beberapa data. Misalkan ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval, dan ada data rasio. Nah, kita bahas sedikit tentang data nominal. Nah, data nominal adalah data yang ditetapkan berdasarkan proses penggolongan atau kategorisi. Nah, contohnya adalah data tentang pendapatan responden terhadap kenaikan iuran. Nah, di sini akan timbul
ketidaksetujuan dan setujuan. Nah, ini dinamakan data nominal. Lalu kita bahas sedikit lagi tentang data ordinal. Nah, data ordinal yaitu data yang mempunyai urutan atau boleh diurutkan berdasarkan peringkat atau atribut tertentu. Nah, contohnya adalah data tentang ranking pelajaran atau data tentang lomba pidato bahasa Inggris bagi siswa SMK atau sebagainya. Lalu masuk ke pembahasan tentang data interval. Data interval adalah data yang dapat dikelompokkan berdasarkan ukuran satuan yang sama. Nah, dapat diurutkan berdasarkan kelompok tersebut sebagaimana data ordinal. Contohnya yaitu data tentang skor tes pelajaran, data tentang prestasi pelajaran dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah data rasio. Kita harus mengelompokkan data-data itu. Nah, yang terakhir adalah data rasio, yaitu data yang dalam kuantifikasinya mempunyai nilai 0. Artinya kuantitinya 0 dapat masuk sebagian anggota data. Nah, terus lalu setelah itu kita harus mengetahui, kita meneliti kan, setelah pengumpulan data kita dapatkan, kita harus meneliti dari mana data itu diperoleh. Nah, misalkan kita mengambil kesimpulan dari peserta didik tentang permasalahan pendidikan yang terjadi saat ini, misalnya misalkan dalam pendidikan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia yang sekarang sedang mengalami COVID. Nah, bagaimana kita dapat memperoleh data tersebut? Nah, kita memperolehnya dari bisa jadi peserta didik dan berbagai macam. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana teknik mendapatkan data tersebut. Nah, teknik dalam mendapatkan data tersebut itu sangat banyak. Bisa dari kuesioner, wawancara, eksperimen, dan sebagainya. Lalu kita juga harus mengetahui alat-alat apa saja ya yang harus dimiliki oleh peneliti, yaitu merupakan ya yang biasa kita pakai yaitu SPSS, Excel, dan sebagainya. Nah, kemudian pembahasan tentang tentang penulisan laporan. Nah, penulisan laporan kita harus mengerti dulu artinya yaitu merupakan bagian yang penting dalam pengolahan data. Setelah data kita analisis, kita harus melaporkan data tersebut itu valid atau tidak. Nah, terus ciri-ciri data tersebut, ciri-ciri penulisan laporan penelitian yang harus kita berikan adalah yang pertama objektif, lalu sistematis, terus jelas data yang kita berikan, terus terbuka, logis, dan itu harus dapat diterima. Nah, dalam artian logis di sini, yaitu keterangan yang diungkapkan harus memiliki argumentasi yang dapat diterima oleh akal sehat dan dapat diterima oleh nalar. Lalu tentang fungsi penulisan laporan penelitian. Nah, penulisan laporan penelitian dari berbagai masalah sosial yang terjadi, misalkan kita mengambil laporan penelitian kuantitatif kan. Nah, kita harus memiliki syarat-syaratnya. Yang pertama adalah fungsinya tersebut yaitu yang pertama adalah keperluan studi akademis, misalkan untuk S1, skripsi, tesis untuk S2 dan disertasi untuk S3. Lalu fungsi yang lain itu perkembangan ilmu pengetahuan dan yang terakhir adalah keperluan publikasi ilmiah. Nah, lalu format-formatnya tentang penulisan laporan yaitu seperti yang sering kita lakukan, yaitu langkah pertama adalah menulis bagian halaman, terus lalu yang bagian kedua adalah isi, terus bagian ketiga kesimpulan, dan yang selanjutnya adalah penutup. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin bisa disampaikan ke pembahasan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Mas Fajar dan Mas Afif atas penjelasannya. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Lailatul Roshidah tentang contoh judul penelitian kuantitatif deskriptif. Kepada Mbak Lala kami persilahkan.
Baiklah, bismillah tanpa salam. Terima kasih sebelumnya untuk Mas Taufik yang telah Halo? ya, mohon maaf sebelumnya karena sinyalnya kurang mendukung, agak hilang-hilangan. Baiklah, saya ulangi. Bismillah tanpa salam. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Taufik selaku moderator yang telah memberikan waktu kepada saya, begitu pula kepada teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh judul penelitian kuantitatif deskriptif. Nah, di sini kami sekelompok mencoba membuat judul dari penelitian kuantitatif deskriptif. Nah, terbesitlah ide untuk membuat judul penelitian kuantitatif deskriptif. Judulnya yaitu Minat Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap profesi guru. Nah, mengingat bahwa penelitian kuantitatif deskriptif itu hanya ingin mendeskripsikan sesuatu. Nah, jadi di sini sudah bisa dilihat dari judul kata-katanya deskriptif. Jadi dia tujuannya hanya untuk mendeskripsikan sesuatu, tidak untuk membandingkan di antara dua variabel atau mencari pengaruhnya dan sebagainya. Nah, di sini kami hanya ingin tahu bagaimana sih minat mahasiswa program studi PAI di UMY terhadap profesi guru. Nah, apakah mereka itu sebagian besar memang minat terhadap profesi guru, atau mungkin mereka masuk ke program studi PAI itu kemudian pengen tujuannya ketika lulus dari situ bukan menjadi guru, mungkin ingin mendapatkan profesi lain dan sebagainya. Nah, di sini terbesit juga dari masalah bahwa guru PAI masih minim di Indonesia. Jadi, nah kita pengen tahu apakah mahasiswa PAI di UMY itu kebanyakan dari mereka apakah memang benar-benar minat terhadap profesi guru atau justru profesi yang lainnya. Nah, di penelitian ini tujuannya hanya untuk mengetahui, bukan untuk membandingkan atau yang lainnya gitu. Jadi kami hanya ingin mendeskripsikan minat mahasiswa PAI di UMY terhadap profesi guru. Kemudian untuk rumusan masalahnya sendiri, bagaimana minat mahasiswa program studi pendidikan agama Islam di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terhadap profesi guru. Nah, terus untuk metode analisis datanya, di sini tentunya akan dipakai metode analisis data statistik deskriptif. Nah, karena memang penelitiannya penelitian kuantitatif deskriptif. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa jenis analisis kuantitatif itu ada dua, ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial. Nah, untuk statistik deskriptif sendiri adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa di sini tuh tujuannya hanya untuk mendeskripsikan sesuatu yang akan diteliti itu. Nah, jadi untuk penelitian kuantitatif deskriptif, metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif. Nah, sedangkan statistik inferensial sendiri itu nanti lebih digunakan untuk penelitian mungkin eksperimen dan sebagainya, yang dia itu mungkin membandingkan dua variabel, mencari pengaruh atau sebab akibat begitu. Nah, kemudian analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata, dalam arti tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan. Nah, pada judul penelitian ini, analisis yang digunakan adalah penghitungan ukuran tendensi sentral. Jadi, dalam analisis, dalam statistik deskriptif sendiri,
ada Oke, teman-teman, mohon maaf karena Mbak Lala jaringannya kurang baik. Nah, bisa ditunggu sebentar. Bismillah, tes. Ya, Mbak, sudah masuk. Ya, mohon maaf teman-teman, Ya. karena sinyalnya suka hilang-hilangan. Nah, saya lanjutkan saja. Nah, teknik analisis deskriptif sendiri yang dapat digunakan tuh ada beberapa macam. Di antaranya adalah penyajian data dalam bentuk tabel, terus atau dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran. Ada yang menggunakan penghitungan ukuran tendensi sentral. Tendensi sentral misalnya mencari median atau modus, kemudian penghitungan ukuran letak, penghitungan ukuran penyebaran. Nah, mungkin itu saja kalau dari saya mengenai judul yang telah kami buat dari kelompok 1. Judul yang telah kami tentukan untuk penelitian kuantitatif deskriptif. Nah, di sini kami hanya memberikan contoh judul, rumusan masalahnya, dan metode analisis datanya. Nah, kemudian selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Mbak Meli terkait contoh dari jurnal penelitian kuantitatif deskriptif. Nah, di sini kan kami ada dari kelompok 1 hanya memberikan contoh judulnya saja. Nah, di sini Mbak Meli akan melanjutkan dengan contoh jurnal yang sudah ada begitu. Bagaimana sih bentuk jurnal kuantitatif deskriptif begitu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Baik, makasih untuk Mbak Lala sudah menjelaskan secara detail tentang contoh jurnal penelitian. Selanjutnya akan dibahas kepada Mbak Meliana Hamidah. Kami persilakan. Slide-nya mohon. Selanjutnya contoh jurnal penelitian kuantitatif deskriptif. Di sini kami mengambil contoh jurnal dengan judul Anak Berkesulitan Belajar di Sekolah Dasar Sekelurahan Kalumbuk Padang, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang bentuk-bentuk kesalahan menulis anak berkesulitan belajar di sekolah dasar. Metode analisis yang digunakan pada penelitian itu statistik deskriptif. Jenis ini berbentuk angka dan persentase terhadap beberapa indikator penelitian seperti bentuk-bentuk kesalahan menulis anak berkesulitan belajar di sekolah dasar. Yang kedua, presentase masing-masing bentuk kesalahan menulis yang ditemukan pada siswa sekolah dasar. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan bentuk dari contoh jurnal penelitian kuantitatif deskriptif. Apakah sudah terlihat contoh jurnalnya? Sudah, Mbak? Sudah. Oke, baik, ini contoh bentuk dari jurnal penelitian deskriptif kuantitatif. Di sini jurnal ini memiliki judul Anak Berkesulitan Belajar di Sekolah Dasar Sekelurahan Kalumbuk Padang. Dalam jurnal ini terdapat latar belakang mengapa
peneliti mengambil judul tersebut? Di sini tertulis karena penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang ditemukan oleh peneliti, di mana ditemukan di sekolah dasar sekalurahan Kalumbuk Padang, banyak siswa yang ditemukan mengalami kesalahan dalam menulis. Banyak ditemukan tulisan siswa yang masih sulit dibaca. Seperti itu masalahnya. Lalu metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah bentuk kesalahan menulis dan subjeknya adalah siswa kelas 2 SD sekolah dasar sekalurahan Kalumbuk. Jenis ini berbentuk angka dan presentase terhadap beberapa indikator yang seperti tadi saya sebutkan, yaitu bentuk-bentuk kesalahan menulis anak berkesulitan belajar di sekolah dasar dan presentase masing-masing bentuk kesalahan menulis yang ditemukan pada siswa sekolah dasar. Mungkin segitu saja contoh dari bentuk jurnal penelitian kuantitatif deskriptif. Bisa dilanjutkan? Oke, terima kasih kepada Mbak Melena Hamidah. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke slide berikutnya tentang kelebihan penelitian deskriptif yang akan dijelaskan oleh Mbak Nawal dan Mas Bagas Nugroho. Kepada Mbak Nawal dan Bagas Nugroho, kami persilahkan. Siapa dulu nih? Nah, saya akan menjelaskan tentang kelebihan penelitian deskriptif. Penelitian ini sangat logis dalam menyebarluaskan informasi. Metode deskriptif sangat cocok untuk penelitian yang menyediakan standar ukuran normatif berdasarkan hal-hal umum dan relatif mudah dilaksanakan dan tidak membutuhkan kelompok kontrol atau pembanding, atau mampu melakukan pengamatan dalam konteks sosial alami. Ya, sisanya akan dijelaskan oleh saudari Nawalauda. Ya, saya akan menjelaskan kelebihan penelitian deskriptif. Memiliki potensi untuk menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif, mampu menganalisis masalah atau masalah yang sulit atau tidak terukur secara numerik, dapat ditentukan apakah memerlukan penelitian lanjut atau tidak, terus diperoleh banyak informasi penting. Sekian dari kita berdua. Baik, makasih kepada Mbak Nawal dan Mas Bagas atas penjelasannya tentang kelebihan penelitian deskriptif. Selanjutnya akan dibahas tentang kekurangan penelitian deskriptif yang akan dijelaskan oleh Mas Siroj dan Mas Ihsan. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan penelitian deskriptif. Ada motivasi subjek yang tidak konsisten. Sebagai peneliti, kita perlu memastikan bahwa jawaban responden dapat dipercaya. Selanjutnya, umumnya hasil penelitian hanya berlaku saat ini dan mungkin saja sudah tidak relevan lagi di masa yang akan datang. Terus dituntut ketajaman berpikir dalam menjelaskan fenomena. Mungkin tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihsan Rahmat. Oke, saya lanjutkan kekurangan dalam penelitian deskriptif.
Metode ini rentan terhadap bias karena nuansa pendapat subjektif, kemudian sulit untuk diverifikasi ulang karena pengamatan dan sifat konstekstualnya. Kemudian motivasi subjeknya tidak konstan, dan yang terakhir harus jelas dalam menentukan masalah. Mungkin cukup dari kekurangan penelitian deskriptif. Saya kembalikan ke Mas Taufik. Baik, terima kasih banyak kepada Mas Siros dan Mas Ihsan yang telah menjelaskan tentang kekurangan penelitian deskriptif. Selanjutnya masuk ke referensi, bisa ditampilkan. Nah, ini referensi yang kami ambil, ada dari jurnal, ada dari buku dan website, blogspot juga ada. Silahkan teman-teman bisa dilihat terlebih dahulu. Dan teman-teman yang mau bertanya, insya Allah ketika mata kuliah Metopen kuantitatif ini sedang kuliah, besok baru akan dibuka sesi pertanyaan. Dan teman-teman dari kelompok 1, apakah ada yang masih mau ditambahkan? Saya persilahkan. Sepertinya cukup, mungkin saya menyampaikan sedikit kesimpulan bahwa pada intinya penelitian deskriptif itu dia hanya ingin mendeskripsikan sesuatu yang ingin diteliti gitu. Nah, sangat ini mungkin penelitian yang paling mendasar begitu. Tidak sampai mencari pengaruh antara variabel atau mencari sebab akibat dan sebagainya. Dia hanya ingin mendeskripsikan fenomena sekarang, fenomena saat ini yang bisa diteliti begitu. Nah, itu mungkin kesimpulannya seperti itu. Terima kasih. Baik, Mbak Lala, terima kasih banyak yang telah mewakili kelompok 1. Ya, itulah kesimpulan dari penjelasan kelompok kami tentang penelitian deskriptif kuantitatif. Mungkin cukup sekian dari kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.